Di antara para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu sosok yang mungkin tak sering disebut sebanyak Musa, Ibrahim, atau Yusuf. Namun perannya begitu besar. Ia bukan hanya seorang nabi, tapi juga saudara, penasihat, dan pelindung bagi umatnya. Ia adalah Nabi Harun alaihi salam, utusan Allah yang dikenal karena kelembutan hatinya dan kefasihannya dalam berbicara. Di Mesir, pada masa kekuasaan Fir'aun yang kejam, hidup dua bersaudara dari kaum Bani Israel, Musa dan Harun. Mereka tumbuh dalam dua dunia yang berbeda. Musa dibesarkan di istana, sementara Harun hidup bersama kaumnya yang tertindas. Namun Allah telah menuliskan takdir luar biasa bagi mereka. Ketika Musa diangkat menjadi nabi dan diperintahkan untuk menghadapi Fir'aun, ia merasa khawatir. Ia tahu betapa kerasnya Fir'aun dan betapa berat tugas ini. Maka Musa pun memohon kepada Allah. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Mudahkanlah urusanku. Lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Dan jadikanlah Harun, saudaraku, sebagai pembantuku dalam menyampaikan wahyu. Quran Surat Taha, 25-32. Allah pun mengabulkan doa itu. Harun diangkat sebagai nabi, dan sejak saat itu, keduanya berdakwah bersama. Jika Musa adalah tangan yang menghentak, maka Harun adalah suara yang menenangkan. Dua saudara ini kemudian menghadap Fir'aun. Dalam istana megah yang penuh kemewahan, mereka berdiri tegak membawa kebenaran. Musa menyampaikan wahyu, dan Harun menjelaskan dengan kata-kata yang jelas dan penuh hikmah. Fir'aun menolak. Ia mencemooh. Tapi Harun tidak terpancing amarah. Ia tetap tenang, bahkan saat ancaman hukuman datang. Bagi Harun, tugasnya bukan memaksakan, melainkan menyampaikan. Setelah banyak peristiwa dan mukjizat, termasuk tongkat yang menjadi ular dan air yang berubah darah, Allah akhirnya menyelamatkan Bani Israel. Musa dan Harun memimpin mereka keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Merah yang terbelah dengan izin Allah. Di seberang laut, mereka menatap masa depan yang baru. Tapi ujian belum berakhir. Allah memanggil Musa untuk menerima wahyu di Bukit Hursina. Selama 40 hari, ia meninggalkan kaumnya. Sebelum pergi, Musa menitipkan Bani Israel kepada Harun. Wahai Harun, gantikan aku di tengah kaumku. Perbaikilah mereka dan jangan ikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Quran Surat Al-Araf, 142. Namun, setelah Musa pergi, muncul seorang tokoh licik bernama Samiri. Ia membuat patung anak sapi dari emas, dan berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa. Sebagian besar Bani Israel terpedaya. Mereka menyembah patung itu. Harun sangat sedih. Ia berdiri di hadapan mereka dan berkata, wahai kaumku, kalian sedang diuji. Sungguh, Tuhan kalian adalah Allah yang Maha Pemurah. Maka ikutilah aku dan tinggalkan perbuatan ini. Tapi mereka mengancam akan membunuh Harun jika ia terus menentang mereka. Harun harus membuat pilihan sulit, menegakkan kebenaran dengan kekerasan, atau menjaga umatnya tetap utuh meski dalam kesesatan sementara. Ia memilih bersabar. Ketika Musa kembali dan melihat umatnya menyembah patung, ia murka. Ia melemparkan batu dan menghampiri Harun. Apa yang terjadi? Mengapa kau biarkan mereka tersesat? Dengan penuh luka dan kesabaran, Harun menjawab, wahai anak ibuku, jangan pegang janggutku dan rambutku. Aku takut engkau akan berkata bahwa aku memecah belah Bani Israel. Quran Surat Taha, 94. Musa pun tersadar. Harun bukan lemah. Ia menjaga kaumnya dengan cara yang berbeda, dengan hati yang lembut, dengan kasih sayang seorang saudara. Tak lama setelah peristiwa itu, Allah memanggil Harun kembali ke sisinya. Ia wafat di usia tua di Gunung Hor, dan Bani Israel menangis atas kepergiannya. Bahkan Musa, yang tegar menghadapi Fir'aun, tak kuasa menahan duka atas kepergian saudara tercintanya. Nabi Harun As meninggalkan warisan yang agung. Ia mengajarkan bahwa kebenaran tak selalu disampaikan dengan suara lantang, tapi juga dengan kelembutan dan kesabaran. Ia adalah contoh bahwa pemimpin sejati bukan hanya yang tegas, tapi juga yang penuh cinta kepada umatnya, yang tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus diam demi kebaikan yang lebih besar. Inilah kisah Nabi Harun As, sang penyejuk umat, saudara Musa, nabi yang lembut hati.